terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Resep Keluarga Bahagia. Nah, resep keluarga bahagia nih ya. Jadi, tapi kan kita harus tahu nih gitu. Resep bahannya tuh apa aja, namanya resep kan ada bahan, terus bagaimana cara masaknya lah gitu untuk bisa menciptakan keluarga yang bahagia. Jadi idealnya tuh keluarga yang ideal dalam perspektif Islam tuh yang seperti apa sebenarnya? Ada 3 I, bekal yang harus dimiliki agar rumah tangga kita dengan izin Allah berkah dan bahagia lah ya. Ada berapa Mbak? 3 I. I. Yang pertama iman. Jadi mulai hari ini pahami bahwa saat kita berkeluarga kita sedang apa sih? Sedang menunaikan iman kita ke Allah. Sedang beribadah kepada Allah. Mbak Mila taat kepada suami. Kenapa? Karena sayang. Karena dikasih nafkah gitu. Ya, tapi maksudnya itu jawaban sebelum ngaji sama kita kan. Iya betul. Kalau setelah ngaji sama kita kan tahu dong jawabannya. Iya karena Allah yang suruh. Karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Definitely iya. Sesederhana itu. Tapi biasanya itu kadang-kadang tuh kalau lagi berantem. Ini jadi jujur ya. Jadi kalau lagi berantem itu kemudian paham itu lagi tuh diingatkan lagi tuh di tengah-tengah. Yang penting kadang-kadang tuh marah dulu. Tapi gak boleh ya. Kan aku harusnya berumah tangga itu beribadah. Nah itu jadi pengingat sebenarnya. Jadi pada akhirnya kalau setiap orang di keluarga itu memahami bahwa saat dia berkeluarga sedang mengimplementasikan imannya ke Allah, dia akan lebih tenang gitu Mbak Mila. Betul. Kalau yang dia dapatkan sesuai, maka jadi ujian syukur. Jika yang tidak sesuai jadi ujian sabar. Kan dua-duanya ciri orang beriman kan. Bukankah itu yang Nabi sampaikan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu. Kenapa? Karena semuanya jadi baik. Dikasih nikmat bersyukur karena itu baik. Dikasih ujian pun bersabar karena itu baik. Maka iman harus ya, fondasi. Allah tidak mungkin mempertemukanku dengan orang ini kecuali Allah tahu melalui orang ini pahalaku jadi lebih banyak. Wah, iya kan? Allah tuh nggak mungkin ngasih ujian rumah tanggaku seberat ini kecuali Allah tuh tahu makin beratnya ujian rumah tanggamu dengan ini semakin membuatmu makin kuat dan dekat sama Allah. Iman. Makanya sekarang saya suka bilang gini, kalau Mbak Mila jadi soleh gara-gara suaminya soleh, biasa. Tapi yang luar biasa, kita bisa soleh di tengah ujian-ujian keadaan yang barangkali tidak mendukung kesolehan kita. Aduh itu sih, tapi ya luar biasa sih. Makanya Asiyah itu kenapa dijanjikan surga? Karena tetap beriman di tengah suami yang tidak beriman, gitu kan bahasanya. Suami yang kelasnya Firaun kan gitu jadi. Dan ya saya percaya suami kita kan gak Firaun banget. Iya enggak. Dan enggak kan. Ya jangan sampai gitu ya. Makanya jangan kemudian merasa bahwa Ustaz berat suami saya. Ada yang bilang sabar Bu. Coba belajar dari Asiyah punya suami kayak Firaun. Tapi saya bukan Asiyah Ustaz. Saya balikin kan suami juga bukan Firaun. Kan, gitu. Selalu ada alasan sih ya. Jadi menurut saya yang pertama iman. Aku menikahimu bukan semata aku mencintaimu, karena aku merasa surga lebih dekat denganmu. Nah, Masya Allah. Ketika engkau bersamaku. Mudah-mudahan itu gak cuma di awal-awal pernikahan. Iya, nah itu. Jadi terus diciptakan sih sebenarnya. Yang kedua, ilmu. Banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Ilmu apa yang harus didapatkan? 4. 1 ilmu agama. Semua urusan kalau mau menemukan kebaikan, back to agama. Kembalikan kepada agama. Posisi suami istri, balikin ke agama. Suami pemimpin, istri makmum. Tapi kan nggak bisa. Imamnya kayak gimana dulu? Suka gitu kan? Aduh gitu ya. Tetap aja dengan segala alasan. Ya sudah, berarti kalau suami ingin menjadi qawam, jadi pemimpin yang baik, pantasin diri agar kita menjadi qawam yang baik. Karena seorang istri tidak akan mungkin taat kepada suaminya kalau kemudian suaminya tidak punya kemampuan qawam yang baik. Tapi juga istri belajar merendahkan hati bahwa bagaimanapun engkau punya pemimpin dalam hidup, siapa? Ya suamimu itu. Orang tua sama anak. Anak tugasnya patuh sama orang tua. Tapi orang tua jadi belajar orang tua yang bijak, akan bisa membawa hikmah kepada anak-anak. Gitu loh. Didik yang baik, berikan pelajaran yang baik. Jadi pada akhirnya ilmu menjadi penting. Ilmu agama basicnya. 2, ilmu hati. Bagaimana kita harus punya kepekaan hati di rumah tangga, di keluarga. Peka gitulah.
jadi pasangan yang peka dengan pasangannya. Kadang-kadang tuh itu, kamu mas memang gak peka. Tapi standar pekanya juga harus jelas kan, maksudnya jangan apa-apa juga. Peka itu kan menempatkan keadaan kita pada keadaan orang di luar kita. Jadi orang tua harus peka sama anak. Jadi anak harus peka sama orang tua. Jangan masing-masing punya kepekaan sendiri gitu loh. Mama peka dong sama aku. Nah itu kan kadang-kadang jawaban, pertanyaan yang tuntutan yang seakan-akan, emang selama ini aku gak peka ya sama kamu? Peka aku juga. Kan gitu kan? Jadi ujungnya berantem. Iya, berapa banyak di antara orang tua, mohon maaf, mohon izin sama anak. Nah, mama teh capek ngurus kamu. Mama teh nganterin kamu. Mama teh ngandung kamu, melahirkan kamu. Mama teh capek. Kata anaknya, suruh siapa? Coba. Bukan gak minta. Kalau dibalikin gitu gimana coba? Iya juga sih. Berarti gimana? Tidak usah banyak menuntut kepada orang sekitar kita. Tapi tuntut diri kita untuk bisa memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Berapa banyak istri yang suka bilang gini ke suami, ayah teh berubah ya. Mama teh udah gak kuat sama ayah teh. Ayah mau sampai kapan begini terus? Kata suaminya, kamu teh ngomong apa? Papa teh gak ngerti kamu ngomong apa. Jadi bingung. Jadi kadang yang dipermasalahkan tuh gak clear gitu loh. Oke. Jadi memang berarti gak usah pakai bahasa penuh kiasan, straight aja sebenarnya. Jadi artinya, ayah, aku tuh mau kamu tuh begini ya. Gitu. Makanya nanti ada tips setelah ini ya. Apa yang paling penting di rumah tangga? Yang perlu kita dudukan dari segala macam itu. Jadi yang pertama iman, ilmunya dua tadi. Ilmu agama, ilmu hati. Yang ketiga ilmu komunikasi. Walah itu betul. Karena 70% isi rumah tangga itu ngobrol. Betul. 70% isi rumah tangga keluarga itu adalah ngobrol. Makanya cari pasangan yang mau siap mendengar dan siap cerita dengan apa yang dia inginkan. Kalau saya cerita, istri saya dengerin. Istri saya cerita, saya dengerin. Jangan dua-duanya cerita. Kalau dua-duanya cerita, siapa yang mau dengerin? Iya repot. Nah ini sekarang juga jadi problem, karena kadang-kadang orang tuh malah nggak mau cerita sama pasangannya. Tapi malah ceritanya di media sosial. Kalau istilahnya Kiai Haris tuh ini setan gepeng sekarang. Itu handphone kalau kita nggak bijak makanya bisa jadi setan memang. Makanya kemampuan komunikasi itu bukan hanya pada bicara, tapi mendengar juga adalah kemampuan komunikasi. Iya, tuh mendengar itu bagian dari komunikasi. Setuju. Makanya belajar mendengar, belajar dengerin. Apalagi ya di antara kemampuan yang harus dimiliki suami adalah kemampuan mendengar. Karena istri itu punya kebutuhan kosakata yang lebih banyak dibanding suaminya. Setuju? Jadi dengerin aja, meskipun kadang nggak asik ya, nggak penting. Dan walaupun yang diucapkan adalah berkali-kali hal yang sama. Tapi tunjukkan ekspresi bahwa kamu baru mendengar kalimat itu. Ini kayak curhatan sendiri ya. Iya. Ya Allah, Bunda, benar banget Bunda. Padahal itu sudah pernah kita dengar sebelumnya gitu. Karena itu penting sih ya. Itu kebutuhan kosakata. Kan laki-laki 5.000 kata, perempuan 20.000 kata. Jadi saya mah kalau istri saya lagi cerita lagi menghabiskan kuota kosakatanya. Dengerin aja ya. Gak usah dibalas, gak usah dikomen. Dan itu juga menyenangkan buat dia. Dan yang paling lucu kadang-kadang dia cerita sendiri jawab sendiri gitu. Dan benar. Memang begitu sih kadang-kadang Bapak jangan stres ya sama istri Bapak. Dan memang begitu adanya. Kadang perempuan itu nanya sendiri, jawab sendiri. Betul? Betul. Ayah, kita mau ke kondangan. Bunda teh bagus pakai baju warna merah apa warna biru? Sering terjadi. Terus saya bilang begini, bagusnya warna merah Bunda. Kata istri saya, enggak lah bagusnya warna biru. Dalam hati saya, katanya nanya, jawab sendiri gitu kan. Ternyata keluarnya pakai warna beda. Setengah jam kemudian datang keluar kamar pakai warna kuning. Gitu. Merahnya gak ada, birunya gak ada. Ya, itu kalau nggak tepat penanganannya bisa jadi berantem. Bisa jadi berantem. Makanya ya kita bilang aja, bagus, keren. Makanya ilmu komunikasi penting. Yang keempat ilmu kita finansial. Ilmu finansial. Tapi kita bahasnya di segmen berikutnya ya pemirsa. Kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali membahas tentang dinamika rumah tangga ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.